Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga yang nonton video ini hidupnya diberkahi Allah, urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah, yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah, kesehatannya dipelihara oleh Allah, dan yang belum dapat pekerjaan semoga mendapatkan pekerjaan, yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh, dan yang sudah menikah semoga langgeng sampai akhir hayatnya. Sekarang ini para pemirsa sekalian, viralnya tentang orang-orang yang memalsukan makam atau kuburan, atau bahasa lainnya pemalsuan makam. Artinya kuburan yang nggak ada atau makam yang nggak ada, tapi dibikin makam, dibikin kuburan. Dari kuburan tersebut di atas namakan sayyid tertentu, habib tertentu, lalu banyak yang menziarahi. Atau juga ada pemalsuan makam yang artinya pemalsuan makam tersebut nama orang Indonesia lalu diganti dengan nama oknum habib atau sayyid atau lainnya. Ini sedang marak. Tetapi para pemirsa sekalian, sebelum maraknya tentang pemalsuan makam sekarang ini, majalah Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, majalah Pada Suka, telah mengangkat kasus ini sekitar tahun 2015. Ini majalah Pada Suka edisi nomor 4 1 Januari 2015. 1 Januari 2015 dengan judul besarnya adalah pemalsuan makam kian marak, siapa dalangnya? Ini dia para pemirsa sekalian. Saya akan bacakan sampai tuntas tentang isi majalah ini. Ini pemirsa sekalian, pemalsuan makam kian marak, siapa dalangnya? Pemalsuan makam semakin marak terjadi. Selain merusak sejarah, juga menimbulkan masalah sosial keagamaan. Karenanya Pada Suka menilai penting untuk mengulas hal tersebut sebagai upaya pelurusan, walau hanya bagian terkecilnya saja. Pemalsuan makam dalam bahasan ini meliputi dua hal, yakni makam yang tidak jelas identitasnya lalu dinyatakan sebagai makam seorang tokoh, serta makam yang jelas identitasnya kemudian dinyatakan sebagai makam orang lain karena yang menyampaikan atau yang melegitimasi adalah seseorang yang ditokohkan. Sebagian masyarakat mempercayai, walau sebagian yang lain masih ragu-ragu, bahkan tidak percaya. Untuk makam yang dirubah identitasnya, selain berdampak sosial berkaitan dengan anak keturunannya, juga menimbulkan masalah lain. Bagi yang percaya, ketika berziarah, mereka yang awalnya mengirimkan hadiah bacaan atau zikir dan atau mendoakan ahli makam dengan nama yang diketahui sebelumnya, akan merubah dengan nama yang baru. Namun bagi yang ragu-ragu, akan kebingungan ketika hendak menyebut nama ahli makam. Yang jadi persoalan bukan sampai atau tidaknya hadiah pahala dari zikir yang dibaca atau doa yang dipanjatkan, melainkan rusaknya sejarah serta kebimbangan bagi peziarah. Jika persoalan ini terus berlanjut, akhirnya akan menimbulkan gesekan. Alinea berikutnya pemirsa, pemalsuan makam tokoh. Pernyataan palsu ahistoris tentang sebuah makam dan pemalsuan makam memang bukan barang baru. Jika dibeberkan semua, tentu membutuhkan buku tersendiri. Berikut ini hanya beberapa contoh saja bahwa secara faktual
hal tersebut benar-benar terjadi. Makam Sunan Bonang. Pada tahun 1990-an di Madura, tepatnya di Desa Taman, Kecamatan Sereseh, Kabupaten Sampang, dihebohkan oleh penemuan makam di tepi pantai. Kehebohan itu terjadi dikarenakan makam yang dimaksud dinyatakan sebagai makam Sunan Bonang. Informasi itu tutur Arman, warga Madura yang pernah nyantri di pesantren yang tidak jauh dari lokasi penemuan makam. Disampaikan oleh seorang kiai setempat dengan merahasiakan nama si kiai. Arman menuturkan, bagaimana tidak heboh, yang kita tahu makam Sunan Bonang itu ada di Tuban, walau katanya di Pulau Bawean juga ada, ini kok ada lagi di Madura. Masya Allah. Arman melanjutkan, penemuannya makam yang tidak jelas historisnya itu didasarkan petunjuk melalui mimpi. Katanya, kiai itu didatangi Sunan Bonang dalam mimpinya dan mengatakan bahwa makam beliau berada di lokasi temuan tersebut, lokasi yang awalnya tidak dipedulikan masyarakat itu, lalu dirapikan layaknya sebuah makam. Sebagian dari masyarakat, terutama santri-santri kiai tadi, mempercayainya, namun sebagian besar masyarakat sekitar menampikannya. Bagi kiai-kiai khos di Madura, mencari makam seseorang, terutama makam buju bahasa Madura, tokoh Islam atau sunan yang tidak diketahui keberadaannya adalah hal yang biasa dengan cara nyajeh, yakni dengan bertirakat dan istikharah. Lalu buju yang disajeh itu setelah beberapa malam, bahkan berpuluh-puluh malam, datang melalui mimpi dan menyatakan kuburannya ada di suatu tempat. Tapi itu dilakukan oleh beberapa orang kiai yang memiliki kemampuan khusus. Bukan hanya seorang kiai, kiai khos itu selanjutnya bermusyawarah untuk menentukan iya atau tidaknya. Di samping itu biasanya juga dicocokkan dengan kisah yang didapat dari para pendahulu secara turun-temurun mengenai kemungkinan kuburan dari orang yang dicari itu berada atau ketika menjelang wafat, beliaunya itu tinggal di mana. Dari berbagai proses itulah kemudian disepakati bahwa terkadang masih disajeh ulang untuk benar-benar memastikannya, terang Arman. Sedangkan penemuan makam Sunan Bonang di tepi pantai Desa Taman, tegas Arman, terjadi secara subjektif. Oleh karena itu kemudian menimbulkan cibiran dari masyarakat yang tidak mempercayainya dan dinyatakan sebagaimana makam palsu. Itu yang pertama yang dikisahkan, yang dicatat dan diangkat di dalam majalah ini. Untuk yang kedua, makam Syekh Jumadil Kubro. Berbeda dengan makam Sunan Bonang di Madura yang akhirnya diacukan, adalah makam Syekh Jumadil Kubro di Jalan Arteri Yosudarso, Kelurahan Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Jawa Tengah, yang semakin diperlengkap fasilitasnya. Makam di Terboyo, menurut keterangan juru kuncinya Muhammad Akhwan, ditemukan pada era sebelum kemerdekaan. Kala itu tuturnya daerah tersebut merupakan areal pesisir dan belum ada masyarakat yang menempati. Kemudian ada seorang kiai dari Demak, yakni Mbah Mudzakkir, yang mengetahui daerah itu lalu memberi amanat pada cucunya Muhammad Fadoli. Dari awal kan dia Mbah Mudzakkir, orangnya juga waskito. Dia memberi amanat pada Haji Muhammad Fadoli, ini ada makam tolong dirawat. Kamu menempati di sini. Di sini dulu kan belum ada perkampungan, terus makin tambah tahun, makin tambah orang, terus diadakan tawassulan. Tapi lokasi ini dulu masih tambah semua, Mas. Jadi kalau mau ke sini masih nyebrang. Akhwan mengisahkan. Selang bertahun kemudian,
terutama setelah adanya jalan tol. Tuturnya lagi, masyarakat semakin banyak yang tahu dan semakin banyak pula yang berziarah, termasuk dari luar kota, semisal dari Tangerang, Bogor, dan lain-lain. Di lokasi makam ini juga diadakan haul Syekh Jumadil Kubro setiap bulan Dzulqa'dah pada Jumat akhir, di mana awalnya haul cuman digelar bersama masyarakat sekitar. Lama kelamaan haul digelar semakin besar yang datang ke makam ini. Akhwan mengungkapkan, Habib Lutfi pun pernah datang pas haul itu. Kalau haul di sini yang ceramah habaib, Habib Umar Semarang, Habib Hasan, Habib Saleh Tegal juga pernah datang. Meningkatnya jumlah peziarah sejalan pula dengan peningkatan fasilitas makam. Sejak beberapa tahun lalu dibangun gedung berlantai 2 yang di pintu gerbangnya terdapat kaligrafi Arab bertuliskan 2 kalimat syahadat, dan di bagian bawahnya tertulis Makam Waliullah Maulana Syekh Jumadil Kubro. Adapun posisi makam berada di sebuah ruangan di lantai bawah, sedangkan ruangan lantai 2 difungsikan sebagai masjid. Di salah satu sisi ruangan makam terpampang 2 bingkai berukuran cukup besar yang berisi jalur silsilah Syekh Jumadil Kubro, mulai dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah RA, dan seterusnya. Berikut juga silsilah Syekh Jumadil Kubro ke bawah, yakni ke anak turunannya. Keberadaan lokasi makam ini, sambung Akhwan, selanjutnya mendapat perhatian dari Pemda setempat. Pada tahun 2009, ketika pengurus makam berencana membangun masjid, Wali Kota Semarang menggelontorkan sumbangan. Berikut juga pada tahun 2010. Dan dilihat dari susunan pengurus makam yang terpampang dalam ruangan, nampaknya sudah dibentuk sebagai yayasan. Ditanya mengenai kebenaran makam ini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, mengingat di daerah Troloyo, Mojokerto, Jawa Timur juga terdapat lokasi yang dinyatakan sebagai makam beliau. Menurut Akhwan, itu adalah bagian dari keistimewaan seorang waliullah. Tentang hal ini, ia lalu menganalogikan terhadap makam Mbah Soleh yang jumlahnya lebih dari 1. Santri Sunan Ampel yang rajin membersihkan masjid ini konon hidup lagi di saat sang Sunan merindukannya, ketika melihat kondisi masjid tampak kotor, hingga akhirnya makam Mbah Soleh berjumlah 9. Namun menurut Dr. Andus Kiai Haji Agus Sunyoto, MPD, sekarang sudah meninggal dunia, keberadaan makam Syekh Jumadil Kubro di Terboyo, Semarang adalah makam baru. Sejarawan yang banyak meneliti dan menulis sejarah Wali Songo ini mengungkapkan, sesuai hasil penelitiannya, makam di Terboyo baru ada antara tahun 1970 atau 1980-an. Ketika disampaikan keterangan dari juru kunci makam di Terboyo, Agus mengatakan, jangan tanya juru kunci, tanya sama penduduk sekitar. Kalau tanya sama juru kunci nanti nggak jelas itu. Dilegitimasi dengan berbagai cerita karena tidak ada kepentingan di situ. Penulis buku Atlas Wali Songo ini mengatakan bahwa tidak ada data sejarah yang menunjukkan Syekh Jumadil Kubro pernah singgah di lokasi makam tersebut. Kesimpulannya, nggak perlu ditanyakan soal itu, Mas. Lowong bikinan orang kok. Tandasnya lagi, selama perjalanannya mengumpulkan data sejarah, banyak sekali makam-makam baru yang tidak dikenal kemudian dibangun, dilegitimasi oleh satu ulama jadi makam keramat, seperti yang diungkap dalam Atlas Wali Songo mengenai kisah Syekh Jumadil Kubro. Terdapat banyak versi, baik yang tertera dalam berbagai ataupun kisah versi Sayyid. Babat Tanah Jawi dikisahkan Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel
yang hidup sebagai pertapa di sebuah hutan di dekat Gresik, Jawa Timur. Kehidupan beliau sebagai pertapa didapati pula dalam kisah tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Dalam cerita ini, beliau diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Sementara itu, menurut tradisi Sayyid Atsal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada abad ke-18, para wali yang mengislamkan Jawa dan wilayah-wilayah di Asia Tenggara adalah keturunan Sayyid. Tokoh yang dianggap sebagai leluhur mereka itu bernama Jamaluddin Husain Al-Akbar. Masih di buku yang sama, Agus menerangkan manakah yang lebih otentik antara sumber-sumber babat lokal dengan tradisi para Sayyid. Dalam simpulannya, Martin van Bruynessen yang mendasarkan kajian pada dokumentasi yang ada menilai versi babat Jawa lebih asli daripada versi para Sayyid. Dalam wawancara dengan Padasuka, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang punya majalah ini, para pemirsa sekalian, Agus menegaskan harus ada penelusuran sejarah berkaitan dengan maraknya pemalsuan makam ataupun sejarah dalam bentuk tulisan, sebab menurutnya hal itu akan mengacaukan stabilitas bangsa. Itu yang kedua, masalah makam. Sekarang masuk makam yang ketiga, makam Kiai Gede. Makam Kiai Gede di daerah Kota Waringin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terdapat makam seorang penyebar Islam bergelar Kiai Gede, berasal dari Jawa. Mungkin yang dimaksud adalah Ki Gede, gelar salah satu strata pejabat kerajaan di Jawa, atau mungkin juga yang dimaksud adalah Kiai Besar sebagaimana arti harfiahnya. Namun yang pasti di dinding makamnya tertera nama Kiai Gede. Pimpinan umum Padasuka, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASKMA Al-Hafidh, beberapa waktu lalu sempat berziarah ke makam Kiai Gede. Ketika melakukan serangkaian dakwah di daerah Kalimantan, dalam perbincangan dengan juru kunci makam Muhammad Fahmi, dapat dikisahkan bahwa Kiai Gede adalah utusan Kesultanan Demak dalam rangka penyebaran Islam di Banjarmasin. Menurut Fahmi, yang didapat secara tutur tinular, Raja Banjarmasin kala itu tahunnya tidak dijelaskan bernama Pangeran Samudra dan beragama Hindu. Ketika terjadi perang, Pangeran Samudra meminta bantuan Sultan Demak. Juga tidak disebutkan pada masa pemerintahan siapa agar mengirimkan bala tentaranya ke Banjar. Sultan Demak pun bersedia dengan catatan Raja Banjar mau memeluk agama Islam. Setelah disepakati, dikirimlah sekitar 1000 pasukan dari Demak ke Banjar. Dalam rombongan itu terdapat seorang ulama bergelar Khotib Dayan. Singkat cerita, atas bantuan pasukan Demak, perang dimenangkan oleh pihak Pangeran Samudra. Beliau lalu masuk Islam bersama para pengikutnya dan berganti nama menjadi Pangeran Suryansah. Sementara itu, Khotib Dayan tidak pulang lagi ke Demak. Beliau melanjutkan dakwahnya di Banjar. Untuk mengetahui keberadaan Khotib Dayan dan perkembangan di Banjar, Sultan Demak kemudian mengutus Kiai Gede menyusul ke Banjar. Ketika sampai di Banjar, Kiai Gede mendapati Khotib Dayan sedang berdakwah. Singkat cerita, oleh Pangeran Suryansah, Kiai Gede pun lalu diperintah untuk mengembangkan Islam di salah satu wilayah di kerajaan Banjar. Kiai Gede bersedia dengan didampingi oleh 40 orang jemaah. Dalam dakwahnya, beliau memilih daerah Kota Waringin dan tinggal di sana sampai wafatnya. Menarik di sini, ungkap Kiai Syarif, sapaan akrab Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASKMA Al-Hafidh,
saat berbincang dengan juru kunci yang bernama Fahmi, permintaan 40 orang jamaah untuk mendampingi Kiai Gede bermuatan ajaran fikih madhab Syafi'i, di mana saja sholat Jumu'ah paling sedikit adalah 40 orang. Ini merupakan bukti bahwa Islam yang diajarkan di Nusantara sejak mula berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang fikihnya merujuk pada madhab Syafi'i. Tentang pengiriman pasukan Demak untuk membantu kerajaan Banjar dapat dijumpai dalam sejarah nasional Indonesia 2 Dikbud RI 1995. Berikut juga Pangeran Samudera yang kemudian masuk Islam, namun dalam buku itu ditulis beliau berganti nama Suryanullah, dan Islam mulai masuk ke Banjar diperkirakan pada awal abad 16. Hanya saja kaitannya dengan Kiai Gede ada yang perlu diteliti ulang, yakni mengenai kedatangannya ke Banjar yang ditulis pada papan dinding makamnya serta disampaikan oleh juru kunci berangkat tahun 1595 M berarti Masehi. Sedangkan Kiai Gede dikatakan utusan Sultan Demak, padahal Sultan Trenggono sebagai Sultan Demak yang terakhir wafat pada abad 1546 M atau Masehi. Kalau saja Kiai Gede diutus Sultan Trenggono ke Banjar pada tahun itu juga, yakni 1546, berarti untuk sampai ke kota Waringin beliau membutuhkan waktu selama 49 tahun, dan tahun 1595 M adalah masa pertengahan penambahan senopati pemerintah kerajaan Mataram 1587 sampai 1601 Masehi. Masih mengenai kisah Kiai Gede, ada satu hal lagi yang perlu diluruskan, yakni siapa nama asli beliau. Ditanya tentang hal ini kepada Kiai Syarif, Fahmi menjawab, kalau nama asli Kiai Gede banyak versinya, dan dari sekian versi itu, lanjut Fahmi, ada yang mengatakan beliau bernama asli Sayyid Abdul Qadir As-Segaf. Apakah nama itu dari sejarah lama atau berita baru? Kiai Syarif menelisik. Ya, berita baru, jawab Fahmi. Masya Allah ya. Dari keterangan di atas dapat diketahui, nampaknya ada klaim nama dari marga tertentu untuk seorang ulama asal Jawa yang berhasil menyebarkan Islam di kota Waringin yang pada abad ke-16 merupakan kampung Dayak Kaharingan, hingga kemudian mayoritas penduduknya beragama Islam. Terlepas tentang angka tahun kedatangan Kiai Gede ke kota Waringin yang diketahui secara faktual dalam catatan sejarah. Sejak masa Majapahit akhir, Demak, Pajang dan Mataram, penyebaran Islam secara masif dilakukan oleh Wali Songo serta penerusnya, baik para santri atau anak keturunannya, dan gelar kehormatan yang disandangkan kebanyakan menggunakan istilah lokal, semisal Susuhunan, Sunan, Kiai Ageng, Kiai Anom, atau bahkan Pandita, semisal Sunan Giri yang digelari Raja Pandita atau Pandita Ratu, Guru Suci, dan lain sebagainya. Atas munculnya sejarah baru untuk nama Kiai Gede, Kiai Syarif menegaskan, ini maksudnya Kiai Syarif Rahmat, pimpinan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka, kita harus hati-hati. Karena sekarang banyak pemalsuan sejarah yang asli Indonesia kemudian diklaim dari mana, tadi dijelaskan itulah Sayyid atau versi yang baru kan. Jadi kita harus hati-hati. Kalau sejarah Indonesia hilang lalu semuanya dari luar, ini sangat tidak baik-baik kita. Dalam kesempatan itu pula, Kiai Syarif menganjurkan kepada Fahmi agar tidak memajang gambar-gambar tokoh yang tidak ada kaitannya dengan Kiai Gede di dinding makam beliau.
sebab menurutnya pemasangan gambar-gambar yang tidak ada kaitannya dapat menimbulkan kerancuan. Dia khawatirkan nantinya gambar-gambar itu oleh peziarah dianggap sebagai guru, murid, atau bahkan anak keturunan almarhum. Dari beberapa contoh kasus di atas dapat kita cerna apa penyebab serta siapa dalang terjadinya pemalsuan makam-makam tokoh. Intinya tak lepas dari berbagai kepentingan, entah bersifat materi ataupun legitimasi. Saya ulang pemirsa sekalian, dari beberapa contoh kasus di atas dapat kita cerna apa penyebab serta siapa dalang terjadinya pemalsuan makam-makam tokoh. Intinya tak lepas dari berbagai kepentingan, entah bersifat materi ataupun legitimasi. Demikian para pemirsa sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.